saya Ardiansah Yuda Prasetya dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan NIM 210910301090. Psikoedukasi adalah sebuah proses pemberian pemahaman atau pendidikan psikologis pada individu ataupun kelompok. Dalam kasus ini, gambaran kasusnya yaitu adalah seorang lansia yang berusia 67 tahun yang tinggal seorang diri di rumahnya di Kabupaten Kebumen. Lansia ini tinggal seorang diri karena telah meninggal oleh suaminya dan anak-anaknya pun pergi merantau ke kota. Nah, karena anak-anaknya ini merasa bahwa peran sebagai keluarga tidak akan terpenuhi jika subjek ini tinggal sendiri. Nah, anak-anaknya ini ataupun keluarganya ini memutuskan untuk membujuk atau merayu subjek ini untuk tinggal bersama mereka di kota. Akan tetapi subjek ini menolak dengan alasan bahwa rumah ini adalah sebuah bentuk kenangan masa lalu yang tidak dapat didapatkan di tempat lain. Nah, timbul masalahnya ini yaitu anak-anaknya ini adalah pemaksaan, ada sedikit pemaksaan dan juga tidak menerima bahwa lansia ini, subjek ini harus tinggal sendirian, dan juga para tetangganya pun mendukung keluarganya supaya subjek ini ada yang merawat. Analisis kasusnya yaitu subjek ini mengalami gangguan psikis yang mengganggu dan menghambat terhadap keberfungsian sosialnya. Faktor internal dalam keluarga maupun eksternal turut memberikan sumbangsi masalah psikis terhadap subjek. Faktor internalnya yaitu subjek menganggap bahwa anak bungsu harus tinggal menetap bersama walaupun sang anak sudah berkeluarga. Nah, yang kedua, subjek berpandangan bahwa rumah yang ditinggalin lebih dari 30 tahun harus memiliki penerus atau ada yang mengurisi rumah tersebut sehingga rumah tersebut tidak kosong. Nah, faktor yang ketiga yaitu sering kali terjadi pada lansia adalah meningkatnya rasa egois dalam dirinya. Jadi apapun keinginannya itu harus dituruti, seperti itu. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, yaitu adanya sikap egois dari anak-anaknya dan juga adanya dorongan dari tetangga untuk tinggal bersama anaknya. Sehingga pada kasus ini, tetangga dan keluarga ini memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap perubahan perilaku lansia terhadap keberfungsian sosialnya. Tujuan dari edukasi ini yaitu untuk menjelaskan perubahan psikologi si lansia yang tinggal sendiri dan sebagai upaya peningkatan keberfungsian sosial lansia dengan cara memberikan dukungan atau motivasi terhadap keluarga supaya keluarga ini bisa mendukung si lansia untuk tinggal sendiri maupun kepada para tetangganya sehingga lansia ini memiliki keberfungsian sosial kembali dan tidak mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam. Sehingga tujuan edukasi ini ditunjukkan kepada keluarga dan juga tetangga. Sasaran edukasi dari psikoedukasi ini yaitu pertama keluarga, karena keluarga adalah gerbang awal seseorang sebagai gerbang awal kehidupan sosial seseorang. Keluarga juga memiliki berpengaruh besar dalam perkembangan individu, sehingga keluarga ini sangat penting untuk diberikan edukasi. Nah, yang kedua adalah tetangga atau lingkungan sosialnya. Karena lansia ini tinggal seorang diri, tentunya pastilah orang yang terdekatnya adalah tetangganya atau lingkungan sosialnya. Jika ada apa-apa, tetangga pastinya akan mengetahui terlebih dahulu dibandingkan sanak saudaranya. Strategi edukasi ini adalah yang ditunjukkan kepada keluarga. Keluarga haruslah bisa berpikir positif atau berpikir lebih maju sehingga bisa terbuka terhadap menyangkut lansia yang tinggal sendiri. Memang jika menyangkut lansia kita nih harus mengikuti apa kemauan lansia karena lansia ini sudah tergolong tua. Kondisi fisik, jasmani, rohani maupun psikisnya sudah pastinya menurun. Untuk seperti dalam kasus ini, anak-anaknya yang tinggal di kota ini pastilah tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaannya di kota dan harus tinggal bersama ibunya. Bagaimana dengan kehidupan keluarganya? Bagaimana dengan kehidupan lainnya yang ada di kota? Oleh karena itu, mungkin keluarga ini harus bisa belajar bagaimana sih cara tetap peran keluarga sebagai keluarga ini berperan terhadap lansia yang tinggal sendiri sehingga lansia yang ditinggal ini memiliki keberfungsian sosial sehingga lansia yang
tinggal sendiri ini menikmati masa tuanya tanpa harus memikirkan risiko-risiko yang ada. Nah, yang kedua adalah tetangga. Tetangga di sini karena adalah orang yang terdekat dengan lansia yang tinggal sendiri, adalah berusaha memberikan dukungan yang lebih dan memperhatikan lansia yang lanjut usia yang tinggal sendiri di lingkungannya, serta memberikan penjelasan dan bantu keluarga dalam berkomunikasi mengenai kondisi subjek secara up to date, atau sering berhubungan jika mengenai subjek ini sakit dapat dihubungi oleh tetangga kepada keluarganya, sehingga keberfungsian sosial dari lansia ini dapat terlaksana. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada yang salah ataupun kurang dalam melakukan riset. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.